Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrudin. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam di Unisma Bekasi. Saya membuat video ini tujuannya untuk em, mempresentasikan hasil penelitian buku di kelas 10 SMA atau SMK untuk mata kuliah materi agama Islam yang diajarkan oleh dosen Pak Irham. Baik, berikut PPT hasil penelitian dari saya. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil rangkuman saya dari meneliti buku yang berjudul Buku Panduan Guru SMA atau SMK kelas 10 tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di dalam PPT ini terdapat isinya yaitu profil buku, isi materi, kelebihan dan kekurangan isi buku ini, dan juga kesimpulan dan saran. Ya, profil buku ini yaitu ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setiawati. Diterbitkan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, dan juga diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Dicetak pada cetakan pertamanya itu di tahun 2021. Isi buku ini sudah menggunakan huruf barak metanoia. Sekarang kita masuk ke isi materi. Bab 1 yaitu ada penjelasan tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode talaki dan per-teaching. Dengan cara itu, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid, serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Yang kedua yaitu ada metode drill and practice dan metode sorogan. Peserta didik dapat menghafal Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar. Yang ketiga yaitu ada model inquiry learning. Peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang keempat yaitu ada metode model pembelajaran discovery learning. Dengan cara itu, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu ada model pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disebut project based learning. Dengan cara itu, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis ini tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya di bab 2 yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman, yang artinya cabang-cabang iman. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu melalui metode inquiry learning dan small group discussion. Peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil dan macam-macamnya dan manfaatnya. Yang kedua yaitu juga melalui metode project based learning dan mind map. Peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman. Yang ketiga ada metode reflective thinking. Dengan cara itu peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabangnya. Yang keempat ada metode
reflective thinking, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Selanjutnya di bab 3 ini tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Di bab ini bisa menggunakan 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama ada model pembelajaran the learning style. Dengan itu, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, bisa menggunakan model pembelajaran jigsaw learning. Dengan metode pembelajaran itu, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Yang ketiga, bisa menggunakan model pembelajaran berbasis produk. Dengan cara itu, peserta didik dapat membuat dan menyajikan quote tentang perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di bab 4 ini membahas tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Tujuan pembelajaran dari bab ini, kita ada beberapa metode. Di buku ini itu terdapat 4 metode. Yang pertama, metode discovery learning dan information search, mampu menganalisis implementasi fikih muamalah yang tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Yang kedua, ada metode jigsaw, yaitu dengan metode itu mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yang isinya ada asuransi, bank, dan koperasi syariah. Yang ketiga, ada metode discovery learning, mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Yang keempat, ada metode problem based learning. Dengan cara itu, kita mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Di bab 5 ini yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Di sini pun juga ada 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran aktif debat atau yang disebut debat aktif. Dengan metode ini, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang kedua, ada model pembelajaran index card match. Peserta didik dapat menganalisis tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia dan meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termotivasi untuk meneladani kesederhanaan dan semangat menuntut ilmu dari para ulama. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis produk, yang berarti peserta didik dapat membuat dan bagian timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Selanjutnya di bab 6 ada tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Di bab ini kita ada banyak model pembelajarannya, yaitu ada 6. Yang pertama, metode reading aloud and the power of two, mampu membiasakan diri membaca dengan tartil dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada model murojaah dan metode tasmi. Dengan cara itu, peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada metode make a match, card sort, and information search, yaitu peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, ada model pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut project based learning.
Peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima, ada model discovery learning, yaitu peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang terakhir, ada model discovery learning juga, yang berarti peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Selanjutnya di bab 7 ini yang berjudul Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Khauf, roja, dan tawakal. Di sini menggunakan 3 model pembelajaran. Yang pertama yaitu point counter point, yaitu peserta didik dapat menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa menggunakan model pembelajaran critical incident. Dengan cara itu, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis produk. Di sini, peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next di bab 8 ini judulnya tentang menghindari akhlak masmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Di bab ini ada 4 metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode discovery learning, mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dalil, macamnya, dan manfaat-manfaatnya. Yang kedua ada metode small group discussion, yaitu mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga ada metode reflective thinking, mampu meyakini bahwa sikap temperamental ghadab merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Yang keempat ada metode storytelling. Dengan metode ini maka siswa mampu menghindari sikap temperamental ghadab dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab 9 yang berjudul menerapkan al-kulliyatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 model pembelajaran. Yang pertama yaitu metode jigsaw learning. Dengan cara ini, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan urutan al-kulliyatul khamsah sehingga dapat mempengaruhi sikap dalam memecah masalah-masalah keagamaan dan menumbuhkan sikap kepekaan sosial di masyarakat. Yang kedua, ada model pembelajaran inquiry learning. Peserta didik di sini yaitu dapat menganalisis macam-macam dan penerapan al-kulliyatul khamsah sehingga dapat mempengaruhi sikap dan memecahkan masail diniyah dan menumbuhkan sikap kepekaan sosial di masyarakat. Yang terakhir ada metode berbasis produk. Peserta didik dapat menyajikan paparan tentang al-kulliyatul khamsah sehingga dapat mempengaruhi sikap dalam memecahkan masail diniyah dan menumbuhkan sikap kepekaan di sosial masyarakat. Oke, di bab terakhir ini, bab 10 tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Di bab ini ada 4 metode yang bisa guru lakukan atau pengajar lakukan. Yang pertama dengan metode discovery learning dan information search, yaitu mampu menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, ada metode timeline, mampu mempresentasikan paparan
mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Yang ketiga, ada metode mask party. Dengan cara ini, maka peserta didik mampu meyakini metode dakwah yang moderat, bil hikmah wa al mawalidatil hasanah. Modlatil hasanah adalah perintah Allah. Yang keempat, bisa menggunakan metode problem based learning, mampu membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Setelah kita membahas 10 bab tadi dan beberapa metodenya di dalam bab tersebut, setiap bab tersebut, kita sekarang akan membahas kelebihannya. Nah, kelebihan isi buku tersebut yaitu adanya petunjuk penggunaan buku dan metode penyampaian materi detail seperti metode dan aktivitas pembelajarannya. Selanjutnya, penilaian keterampilan agar siswa lebih terlatih pada materi. Nah, di situ penilaian keterampilannya jelas ya, ada tabelnya di dalam buku tersebut, dan juga adanya aspek nilai yang detail, dan juga ada evaluasi rubrik penilaian detail sampai poinnya, dan juga ada skema pembelajaran yang baik. Ada unsur pembelajarannya dan keterangannya di situ ya, tertera. Selanjutnya ini ada kekurangan isi buku tersebut. Kekurangan dari buku tersebut yaitu kurangnya penilaian per bab. Di dalam buku itu tidak ada penilaian per bab, jadi hanya ada penilaian di akhir buku, dimana akan lebih baik jika setiap bab juga ada untuk evaluasi. Jadi di setiap bab itu nggak ada evaluasi, adanya di akhir buku, di akhir bab. Bukan di akhir bab, maksudnya di akhir buku, hanya di akhir buku yang ada evaluasinya. Selanjutnya juga tidak ada rangkuman setiap babnya. Jadi setiap akhir bab itu tidak adanya rangkuman, dimana pentingnya rangkuman adalah sebagai bahan review siswa dan pembelajaran. Padahal rangkuman itu kan sangat penting untuk siswa ya. Jadi kesimpulan tentang buku ini yang pertama yaitu profil buku ini. Profil buku sudah cukup baik untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran. Kalau tentang isi buku udah sangat bagus, namun hanya perlu menambahkan beberapa detail untuk setiap babnya, seperti tadi kurangnya rangkuman setiap bab dan tidak adanya evaluasi di setiap bab. Yang ketiga, ketepatan. Materi setiap bab sudah sesuai dan runtut dengan baik dan mudah dipahami. Nah, saran atau masukan dari saya pribadi yaitu rangkuman saat proses pembelajaran sebaiknya berikan juga kepada siswa rangkuman setiap bab agar siswa lebih memahami materi. Yang kedua, tentang penilaian. Seharusnya itu juga diadakan latihan setiap bab untuk melihat seberapa jauh siswa dapat memahami materi. Sekian dari saya. Ya, jadi hanya itu hasil penelitian buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.